Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bapak Ibu, pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping ingkang kula hormati, mugi-mugi yang hadir di pengajian pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketetapan iman Islam, kesehatan, istiqomah dan husnul khotimah. Bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sehat sedanten. Biasanya ditambahin nih kan sekolah-sekolah luar biasa. Tapi karena kita tidak bisa Quran, alhamdulillah cukup. Pagi hari ini kita akan mengkaji secara khusus tema bahasan persiapan menyambut Ramadan, khususnya amalan-amalan yang disunnahkan. Kalau bahas semuanya waktunya nggak cukup 4 SKS. Jadi saya akan fokuskan pembahasan amalan-amalan sampai keluar, sampai tengok UMY. Kita fokuskan bahasan amalan-amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan selama ibadah Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah, puasa dan Ramadan itu dua hal yang istimewa. Puasa nggih istimewa, bulan Ramadan nggih istimewa, memiliki keistimewaan tersendiri yang Allah gabung dalam satu waktu, sehingga untuk menyambut waktu yang istimewa, amalan yang istimewa, agar lebih berkah ibadah puasa kita, waktu Ramadan kita, perlu kita melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mencontohkan Ramadan, bulan istimewa, berasal dari kata Romidho Yarmadu Ramadan. Jadi Ramadan itu berasal dari kata Romidho Yarmadu Ramadan, artinya pun membakar. Kenapa Ramadan artinya membakar? Karena dua hal. Para ulama menyebutkan puasa Ramadan ketika awal diwajibkan tahun 2 Hijriyah, itu ketika musim panas yang membakar. Musim panas banget. Teng Arab panas, teng mriki panas banget. Oh, ini teng Arab panas, teng mriki panas. Enggak hanya panas tapi panas niko. Ketika awal diwajibkan puasa Ramadan 2 Hijriah, itu pada waktu musim panas yang membakar. Kenapa kewajiban bulan Ramadan tertunda 2 Hijriah? Nanti saya jelaskan. Yang kedua alasannya, Ramadan disebut membakar karena Ramadan itu sendiri membakar dosa-dosa kita. Rontok, krotok. Tapi yang
hadisnya buatan krotok-krotok orang-orang yang jenengin boleh krotok orang-krotok-krotok buatan itu tambah ini jamaah. Ramadan itu membakar dosa kita sebagaimana karat dibakar di perapian, rontok dosa nih. Makanya membakar. Puasa Ramadan itu baru ada 2 Hijriah Bapak Ibu. Nabi meninggal 11 Hijriah. Berarti Rasulullah mendapatkan Ramadan berapa kali? 9 kali. Tapi kualitas Ramadannya Kanjeng Parti beda dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi oleh Masya Allah. Kanjeng Parti ya Masya Allah. Biasa di luar. Satunya luar biasa, yang satu biasa di luar. Ramadannya Rasulullah cuma 9 kali. Beliau mendapatkan Ramadan, tapi penuh dengan keistimewaan, tidak ada yang membandingi Ramadannya Rasulullah. Sebelum puasa Ramadan yang diwajibkan itu puasa Asyura 10 Muharram itu ditekankan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Ramadan itu ada 2 Hijriah, puasa Asyura menjadi sunnah. Kenapa tertunda 2 Hijriah? Karena puasa nahan dari makan minum itu gampang, sama. Nahan makan minum itu gampang. Nahan dari berhubungan suami istri itu gampang. Tapi yang lebih susah dari itu adalah nahan dari hawa nafsu. Tidak boleh ngomong jelek, melihat jelek, mendengar yang jelek, itu lebih susah. Gak boleh nih jalan kadang dulu mas-mas sama bapak pakaiannya you can see ini pas poso gini Pak. Ini pas poso nerang poso yo gini. Mungkin nabrak sam boten jenengan selip ojo ninggurini terus. Coba dirahmati Allah. Karena menahan hawa nafsu itu dianggap berat, mulutnya ditahan, telinganya ditahan, matanya ditahan, semuanya ditahan, tertundalah kewajiban puasa itu 2 Hijriah. Baru ada puasa Ramadan karena full sebulan penuh. Bagaimana menurut Bapak Ibu ketika Nabi diutus oleh Allah berdakwah, langsung disyariatkan sholat dan puasa? Kira-kira berat bukan? Jeglek. Enggak ada yang mau ikut Islam. Enggak ada. Mau sholat 5 waktu langsung. Diwajibkan puasa Ramadan sebulan full jeglek. Berat. Jadi Islam itu agama yang logis, masuk akal. Awal-awal yang ditekankan di masalah akidah, tauhidnya digembleng dulu, keimanannya digembleng dulu, baru Nabi mau hijrah itu jamaah nembe wonten sholat 5 waktu. Nabi baru mau hijrah. Setahun 2 tahun sebelum hijrah itu baru beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah, difardukan sholat 5 waktu. Dan dulu sholat 5 waktu ini dicatat itu tidak bilangannya seperti sekarang. Tidak. Dulu sebagaimana Aisyah, hadis riwayat Imam Bukhari, sholat 5 waktu itu semuanya 2 semua. Sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ketika awal Isra Mi'raj Nabi beliau diwajibkan oleh Allah sholatnya 2 duhur, 2 asar, 3 maghrib. Ini maghrib 3. Karena maghrib ini witir di siang hari, penutupnya maghrib. Isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Kemudian setelah itu berproses, Allah tambahkan 2 lagi. Allah masih kasih keringanan untuk musafir. Tidak dicabut keringanan itu. Untuk musafir. Namanya qasar. Ditambahi 2 berarti zuhur menjadi berapa? 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib tetap 3 karena witir di siang hari. Terus isya 4 rakaat tambah 2. Kemudian subuh tetap 2, bukan 4 nih, bahaya coba. Karena sholat subuhnya Nabi itu lebih lama dari sholat yang lainnya. Sholat subuhnya Nabi itu bisa 30 sampai 40 menit. Karena ada orang yang beliau itu orang ini ke belakang untuk BAB.
Terus balik kembali Nabi masih 1 rakaat. Masih 1 rakaat ini kok. Coba dipraktekno teng Masjid Agung Gamping. Salat subuh 30 menit. Keninten pripun, Pak? Hari berikutnya ngarah wonten musala. Nah, niku. Salat subuh tetap 2 rakaat. Nah, ketika Allah rubah 4-4-4-3-2 ngoten jamaah, ini mboten sepak bola. Menika boleh ngomong. Salat itu boleh ngomong dulu awal-awal. Boleh ngomong. Allah kasih keringanan. Kan, ngopi yo. Pas salat iki jamaah. Nah iki ketemu yo penting. Oke. Tapi yang penting boleh ngomong. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wonten kitab Umdatul Ahkam sampai turun surat Al-Baqarah 238. Hafidhu sami-sami. Ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat-solat kalian. Tidak usah diikuti. Cukup Qur'annya saja. Jagalah solat-solat kalian dan solat pertengahan. Solat pertengahan solat apa? Solat asar. Solat wusta itu solat asar. Ya pendapat yang kuat. Solat wusta itu solat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian bersama orang-orang khusyuk, dengan keadaan khusyuk. Nah, setelah turun ayat harus khusyuk ketika sholat, baru tidak boleh ngomong. Karena awal-awal sholat khusyuk itu berat. Khusyuk itu berat. Kadang pas sholat eling dandangi, eling kuncine, mau piye yo, pedusku wis tak lebokno to durung. Ini dieling pas sholat itu jemaah. Ketika turun Al-Baqarah 238 tidak boleh lagi ngomong, harus khusyuk juga. Ini tentang sholat. Puasa yang ngoten jemaah. Puasa itu ada tahapannya. Karena Allah itu maha adil. Ketika awal-awal ada puasa Ramadan 2 Hijriah, ini tertunda lebih separuh perjalanan Islam. Awal-awal itu puasa Ramadan turun ayat Al-Baqarah 183 sampai 184. Al-Baqarah 183 184. Ini sejarah Ramadan. Saya kisahkan jemaah. Nanti masuk amalannya. Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184 ini awal fase pertama kewajiban puasa Ramadan dengan fase diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyamun ma'dudat sampai selesai. Hari-hari yang ditentukan. Awal diwajibkan puasa, tapi boleh milih. Saya ulangi, diwajibkan puasa tapi masih boleh milih. Dengan konsekuensi kalau nggak puasa, karena wajib harus ngasih fidyah. Fidyah. Nah, satu mud ini bukan dimud. Dimud fidyah. Bukan satu mud ini satu cakupan buatan orang dewasa. Ini majelis tajib 6 ons beras menikah jamaah. Satu mud ini. Satu cakupan 2 tangan orang dewasa. Itu kalau bentuknya beras. Tapi kalau bentuknya makanan, mungkin seperti makanan yang panjenengan biasa makan. Fidyahnya biasanya mangan sego padang, fidyah sego kucing. Oh boy, itu nggak fidyah itu nanti coba. Sing biasa panjenengan maem menikah. Coba yang dirahmati Allah, awal ayat kewajiban puasa boleh milih. Dan fidyah dulu untuk semua yang dia itu tidak siap puasa. Boleh. Tidak hanya untuk wanita hamil, menyusui, dan orang-orang yang sakit menahun, yang sepuh. Tidak. Fidyah dulu bebas. Yang nggak mau puasa harus fidyah. Karena wajib. Baru fase yang kedua. Turun Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185. Bunyinya pripun? Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan sampai seterusnya saya persingkat, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan hendaknya puasa. Setelah turun Al-Baqarah 185 niki Bapak Ibu tidak boleh milih fidyah. Fidyah itu menjadi dikhususkan hanya untuk wanita hamil, menyusui, orang yang sakit menahun, yang tua nggak kuat puasa. Tahapannya seperti itu. Ketika turun Al-Baqarah 185, sebagaimana ada hadis riwayat Salamah bin Aqwa, Bukhari Muslim riwayatnya, kunna fi Ramadan, kami dulu awal-awal Ramadan, ala ahdi Rasulillah, di zamannya Rasulullah, man syaa shoma wa man syaa aftara. Siapa yang ingin berpuasa Ramadan silakan puasa, siapa yang ingin berbuka silakan dia berbuka. Ini awal-awal fase Al-Baqarah 183 sampai 184. Hatta unzilat hadhil ayah, sampai turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-Baqarah 185. Jadi kisahnya seperti itu. Ketika turun Al-Baqarah 185, ini juga belum ada makan sahur. Belum. Jadi orang itu kalau dia tidak mendapatkan sebab berbuka, terbenam matahari, karena dia ketiduran, gak mendapatkan terbenam matahari, dia harus nahan terus sampai keesokan harinya. Belum ada makan sahur, kok gak dapat terbenam matahari, pokoknya dia harus nahan sampai berikutnya. Jadi harus dapat, harus melek turu, ya dapat. Sehingga ada sahabat namanya Qais bin Sirma, itu pingsan karena dia membanting tulang, pulang tulangnya dibanting-banting, membanting tulang, kerja keras, capek. Terus mengatakan kepada istrinya, wahai istriku siapkan berbuka. Dia laya-laya, orang pengennya gak turun, dia ketiduran. Besoknya terus ditanya sama istrinya, mungkin kau belum tidur? Enggak, saya sudah tidur. Mungkin kalau PCM Gamping ditanya, kamu belum tidur mungkin? Oh iya, saya belum tidur. Dia nggak jujur gimana? Tapi dia jujur, Mas Bizipa jujur. Enggak, saya sudah tidur. Saya sudah tidak boleh makan. Nek baru ngeriap nggak apa-apa. Tapi dia mesti turun oleh itu, Pak. Nah, setelah itu dia besoknya bekerja keras dan pingsan. Sehingga Allah turunkan lagi Al-Baqarah 187. Itu mengakhiri fase puasa Ramadan. Ada makan sahur. Dan dulu fase yang kedua nih Bu, tidak boleh hubungan badan. Ini malam hari. Kira-kira abot atau buatan? Ini ibu-ibu buatan lah. Ya bapak-bapak sama sekolah yang buatan. Nek kulo ya abot sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Al-Baqarah 187 menika mengakhiri fase puasa Ramadan sehingga seperti sekarang. Puasa itu ibadah yang istimewa, jemaah. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Hanya puasa saja yang amal ibadahnya itu dilipat gandakan. Yang tidak terbatas. Kalau ibadah yang lain itu kadang diketahui pahalanya berapa. Baca Quran 10, baca Al-Quran 10, terus mengiring jenazah saudaranya 2 qiraat dari menyolati sampai mengiringi. Sholat jamaah 25, 27 disebutkan pahalanya menikah. Tapi puasa bukan. Puasa ini khusus Allah yang menilai. Karena puasa itu identik dengan sabar. Pahalanya sabar tidak terbatas. Enten yang mengatakan sabar terbatas, wong kok dicelaku. So mesti ngomong sabar terbatas itu. Yo buatan sabar sing terbatas, boe sabar. Boe sabar niku. Kemudian kedua, puasa ini ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan surga Ar-Rayyan. Masuk lewat pintu surga Rayyan. Yang ketiga,
puasa ini satu-satunya ibadah menika yang mengampuni dosa-dosa panjenengan. Langsung, bahkan Nabi mengatakan seseorang seseorang yang berpuasa fi sabilillah di jalan Allah illa ba'adallahu sab'ina kharifan minan nar, dijauhkan sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Niku diampuni dosanya, dijauhkan dari neraka. Dan puasa menika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang istimewa karena bau mulutnya orang yang puasa niku harum. Coba suruh nyium temennya. Masya Allah, pas puasa niku ambune malah banget. Kok jari Nabi harum? Ya nanti kalau pas panjenengan pun sedo terus dibangkitkan oleh Allah harum. Ini saniki, Masya Allah. Jadi wong sholat itu nyinar, ahli sholat itu wajah nyinar. Perasaan wajahku tetap ireng. Maksudnya jenengan pun sedo mungkin akan mencorong, diganjar oleh Allah. Begitu juga Ramadan, itu bulan yang istimewa Bapak Ibu. Waktu bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan terdapat Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, bulan dikerangkengnya setan. Jadi setan dikerangkeng. Tapi kok bisa terpon wong sing maksiat, ngombe toa gen kula, ngombe mabuk-mabukan judi. Maksudnya puasa itu yang mengerangkeng kita, diri kita sendiri. Sebagian ulama menafsirkan itu. Secara otomatis setan itu terkerangkeng karena kita menahan diri. Puasa itu merangkeng setan karena kita menahan diri kita. Kemudian ada yang menafsirkan yang dikerangkeng itu bos-bose penggedeni setan. Jadi setan yang kroco-kroco dilepaskan. Wonten. Yang ganggu orang yang pas puasa itu sing kroco aja bisa ganggu, apalagi sing bos-bose nih Pak, penggede ini. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu mempersiapkan dua ibadah yang istimewa, Ramadan dan puasa dengan sebaik-baiknya, khususnya melakukan kesunahan puasa. Sebelumnya Bapak Ibu, puasa itu dibagi jadi dua. As-siyamu naw'ani. Puasa itu dibagi jadi dua. Al-awwalu siyamu asghar. Yang pertama itu puasa kecil. Puasa yang kecil itu pripun? Wa huwa shaumul badani naharon. Puasa badan di siang hari. Jadi enggak ngombe, anit ta'ami wasyarabi, dari makanan dan minuman, dan menahan dari yang membatalkan saja, sekedar badannya mawon menika ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Puasa dari mulai subuh sampai terbenamnya matahari menika. Kasiyami Ramadan, seperti puasa Ramadan, wasiyami tatawwu, dan puasa sunnah. Jadi syarat sahnya puasa, rukun puasa itu cuma dua. Panjenengan lakukan dua puasa ini sudah sah. Yang pertama niat. Gak niat gak sah. Niat itu puasa Ramadan boleh dijamak. Panjenengan niat langsung sebulan boleh, kecuali terputus di tengah karena safar, sakit, haid, maka harus memperbarui dan tidak perlu dilafalkan. Tidak perlu situasi majian sekarang ngiru-ngiru Pak. Nama itu semua sepertinya ya nggak apa-apa, kalau nggak melarang silakan. Tapi jenengan dilapor ke majelis tarjih kena aja. Enggak ada itu. Betulnya monggo Bapak Ibu niat piyambak teng dalam hati. Iku sing bener. Jeneng dia melu Muhammad NU. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa cukup niatnya dalam hati sebulan penuh boleh langsung, kecuali terputus harus memperbarui niat menikah. Puasa Ramadan itu rukunnya cuma dua, niat yang pertama, kemudian yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan
puasa. Cukup itu saja sudah sah puasanya. Yang membatalkan puasa ada 7. Yang pertama, makan dan minum, jelas, baik melalui mulut maupun melalui selain mulut. Infus, kemudian infus suntik yang memasukkan energi, sari makanan. Nek cuma suntik biasa boten, obat boten. Imunisasi buatan, silahkan Bapak Ibu yang mau imunisasi. Ini sampun sedanten pas puasa nggak batal, vaksin nggak batal. Kenapa Pak? Iya, nanti orang tua vaksin muda lagi Bu. Kemudian makan minum ini baik yang mengenyangkan maupun tidak mengenyangkan batal. Yang mengenyangkan gedang goreng, kemudian lagi apem, terus nasi, semua yang mengenyangkan. Yang tidak mengenyangkan, misalkan Bapak Ibu masukkan kelereng, ini apa yang manfaatnya? Dimakan nih, gak ada manfaatnya, malah membahayakan, batal puasa jenengan. Termasuk rokokan ini nggak mengenyangkan sama sekali Pak. Ini kita sih mantan sing rokokan. Ini dipertanyakan. Muhammad jangan rokokan. Saya itu nggak tahu caranya ngisep rokok kok lewat hidung itu gimana. Caranya kok aku nggak belum nyoba juga. Yang kedua di antara pembatal puasa adalah yaitu haid dan nifas. Ini kok jelas, haid dan nifas membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, jima, berhubungan suami istri, batal. Ini tidak hanya batal, kena denda. Dendanya 3 menurut hadis riwayat Bukhari menikah. Yang pertama memerdekakan, yang kedua puasa 2 bulan berturut, yang ketiga memberi makan 60 fakir miskin. Ini harus urut. Kalau denda itu harus urut Pak. Kalau jenengan mampu puasa 2 bulan berturut-turut, itu dulu mampu buatan berturut-turut nih. Abot 55 hari, 56-nya batal. Yang mulai dari awal. Ini abot. Kemudian berhubungan suami istri ini tidak batal kalau hanya sekedar dia belum mandi pas adzan subuh. Kalau pas adzan subuh dia belum mandi, tapi sebelumnya jihadnya. Pas adzan subuh mulai perkara. Kemudian yang keempat, di antara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak batal. Tidak batal. Contoh mabuk perjalanan nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau Bapak Ibu sengaja nyium bau yang tidak enak, sudah ngerti depan jenengan mencium bau terasi itu mesti muntah. Tapi sengkipayaan bau terasi. Ini terasi itu. Itu termasuk muntah sengaja jemaah. Itu termasuk muntah sengaja batal. Kemudian yang kelima, di antara yang membatalkan puasa adalah keluar air mani dengan sengaja. Nek boten sengaja boten. Dikeluarke bojone yo batal. Bojone dhewe nih. Kemudian yang keenam, di antara yang membatalkan puasa adalah niat berbuka. Meskipun tidak makan, tidak minum. Tapi kalau dia niat berbuka, batal secara otomatis. Pas perjalanan batal ke puasa bagaimana? Nggak ada makan, nggak ada minum. Niat berbuka pas adzan itu, nggak ada makan, nggak ada minum. Niat berbuka dengan sudah tercatat mendahulukan berbuka, menyegerakan berbuka sudah tercatat. Kemudian ketujuh, murtad. Nah, Bapak Ibu, syarat niat puasa cuma 2. Rukun puasa itu 2 tadi. Niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Tapi itu cuma puasa kecil. Di dalam kitab fikih menikah, puasa kecil yang diinginkan oleh Allah tidak puasa seperti itu. Karena saya tanya, makan minum itu hukumnya apa? Mubah. Siapa yang jawab wajib? Berarti ramalan itu dosa. Mubah, hukumnya itu mubah. Silakan mau makan, mau minum, silakan. Nah, hukum asalnya menurut saya. Terus ngomong jelek, hukumnya apa? Siapa yang ngomong mubah? Ngomong elek ini haram.
Nggak makan, nggak minum itu dibatasi sampai terbenam matahari. Tapi ngomong elek dibatasi sampai terbenam matahari, bukan? Ya, semua sampai hari kiamat, Maka aneh yang ingin saya katakan, orang yang bisa puasa nahan dari yang mubah, makan dan minum, tapi yang haram tidak dia tahan. Ini puasa yang aneh. Padahal yang mubah itu bisa ditahan, yang haram malah tidak ditahan. Habis terbenam matahari boleh ngomong saya enak dewi, ngoten jamaah. Oh ya enggak. Haram sampai hari kiamat menika. Wasani, dan yang kedua, shaumu akbar, puasa besar. Shaumu akbar, puasa besar itu wa huwa shaumul qalbi wal jawarihi, puasa hati dan anggota tubuh dan juga hati. An kulli ma harramallahu, dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Minan niyati, dari niat yang buruk. Nah, kalau hati itu niat yang buruk menika harus dibersihkan itu. Ini puasa yang besar. Wal aqwal, dan perkataan yang buruk. Wal a'mal, dan amal yang buruk. Wal akhlaq, dan akhlak yang buruk. Lailan wa naharon, malam dan siang. Semuanya dari dalam hati, mulai dari niat sampai perkataan dan perbuatan. Bal tulul umri kullihi, sampai sepanjang hayat. Sampai sepanjang hayat. Ini yang diinginkan oleh Allah sebenarnya, mendidik kita ngomong yang tidak baik, melihat yang tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang saya jelaskan amalan-amalan puasa Ramadan agar Ramadan kita itu berkah. Berkah niku irisan tempe wonten serondenge, wonten telur, nah ini berkah. Orang Muhammadiyah alhamdulillah ngerti berkat. Biasanya sih ngerti ini saudara kita. Berkata nih. Sunanus siyam, sunah puasa. Yang pertama, sunah puasa agar puasa kita dapat tambahan pahala. Karena berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, wa dawamuhu, dan langgeng kebaikan itu. Itu berkah. Banyak kebaikan dan langgeng. Yang pertama, yusannu lis-shaimi ayyatasahhara li'anna fis sahuri barakah. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk sahur, karena sahur itu terdapat keberkahan. Jenengan madang ngombe mawon entuk ganjaran. Enak mboten? Enak. Jangan sampai aku enggak tahan sahur, aku kuat, enggak dapat apa-apa, enggak dapat ganjaran. Meskipun cuma minum, Bu, Pak, cuma minum saja makan sahur. Namanya nanti minum sahur. Bukan makan sahur. Yang nyemil nopo enggak harus nasi makan sahur itu, enggak harus nasi. Nyemil nopo monggo, silakan. Jenengan dapat ganjaran untuk berkah. Wa yusannu ta'khiruhu, dan disunahkan lagi mengakhirkan. Nek mengakhirkan lagi untuk double ganjaran. Untuk pahala makan sahur, yang kedua dapat pahala meniru Nabi mengakhirkan makan sahur. Maqubail adzanil fajri, beberapa saat mendekati azan subuh. Ya kalau tergantung makanannya Bapak Ibu. Ini jenengan sahure nasi ya ojo 5 menit sebelum azan subuh, mungkin belepotan. Ini ngos-ngosan, jangan. Ya 15 menit, 20 menit itu cukup pas menika. Nambah rong piring pun cukup juga. Bani amal sahur al-mu'min at-tamr. Dan di sini sebaik-baik sahurnya seorang mukmin kurma. Karena dia orang Arab. Kalau kita kan Arab maklum. Atau Arab maklum dan Arab hati. Ya orang hati ya, yang genah juga genah, maksudnya kalau genah jangan. Wa min barakatis sahur at-taqiyyi ala ta'atillahi wa ibadatihi, dan di antara keberkahan sahur panjenengan itu dikuatkan oleh Allah nanti.
ibadah dan ketaatan kepadanya. Ini sebab diantaranya orang kuat puasa. Yang pertama, makan sahur, dan dianjurkan lagi mengakhirkan makan sahurnya Nabi itu dari hadis riwayat Bukhari, Zaid bin Thabit 50 ayat kadar. Dulu itu pakai ukurannya ayat jamaah. Kenapa ayat? Karena dulu belum ada jam. Ya dulu belum ada jam, ngukurnya ayat. Sehingga pernah terjadi itu di zamannya Rasulullah, ada sahabiah yang berbuka yauma ghoimin, hari mendung. Itu jam 5:30 ini, koyo aneh. Jadi koyo ini lho jam mendung, itu dikira jam 6, jam 5:30. Ternyata setelah itu matahari muncul. Masya Allah, wis mangan matahari muncul. Pripun yo? Nabi memerintahkan untuk melanjutkan puasa karena posisinya dia tidak mengetahui. Nek mboten ngerti itu sah puasane jenengan. Berarti enak mboten dadi wong bodho. Iya, dadi wong bodho kok enak nih jamaah. Wong bodho niku surgane enggak bisa tinggi. Dia tidak bisa tinggi surganya. Ya kelas ekonomi. Maka kita harus berilmu, belajar dan belajar supaya surgane dhuwur, kelas eksekutif menika. Menika kalau orang itu tidak tahu pembatal puasa, diantaranya muntah dengan sengaja, puasanya sah karena dia tidak tahu, kecuali kalau tahu. Yang kedua, diantaranya adalah dalam keadaan ingat. Ini lupa meskipun mangan ping telu enggak tahu. Mangan ping telu, dia harus ingat. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan sadar dia melakukan pembatal puasa. Nek mboten sadar ora batal. Ada orang yang tidur diguyang banyu, kelakuan mlebu. Batal mboten? Enggak batal karena dia tidak sadar menika. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi makan sahurnya Nabi 50 ayat. 50 ayat berapa menit? Tergantung sing maca. Mocane cepet kayak Kanjeng Pardi ya. Ya 5 menit. Ini pun suratnya pendek-pendek, itu 10 menit. Tapi kalau tartil 15-20 menit insyaallah, kurang lebih segitu. Kemudian yang kedua, yusannu ta'jilul fitri wa ayyakuna 'ala tamrin. Disunnahkan bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka dengan disegerakan, jangan ditahan. Adzan maghrib, Allah, kata terus ke menyegerakan hukumnya sunnah, jangan sampai ditahan. Aku kuat sampai isya, malah puasa yang seperti ini makruh. Puasa yang seperti ini makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disunahkan dengan kurma meneh nih sama. Jangan gorengan. Kenapa? Jangan tanya dokter, kurma sama gorengan bagus mana? Kalau buka puasa, bagus kurma mesti dokter yang gitu. Gorengan kolesterol, asam aurat. Cuma 1-2 nggak apa-apa, bebas. Bukti ini orang Indonesia kuat-kuat gitu. Tapi kurma itu memang bagus bagi orang yang berbuka dan mengkesa sahur. Ya, bisa nahan lapar. Juga orang itu bagus, yang manis-manis tapi manisnya alami, maksudnya alami. Qabla an yusalliya, sebelum dia sholat. Fa in ada tamri fa alama, kalau nggak ada kurma ya dengan air pun. Ini bukunya Nabi memang gitu. Kalau kita kan memang bukunya wakil. Bayu kolak, es teh, kopior, es kelapa, es oyen, wakil limo gitu Pak. Itu lagi bayu nih, belum saji nih. Saji itu wakil nih kok. Sehingga pas taraweh, harus nih, ngaji harus. Kemudian yang ketiga, di antara amalan puasa yang diberkahi, panjenengan melakukan yusannu lil qadir taftirus shaimi lima fihi minal ihsan ilal fuqara. Disudahkan bagi orang yang dia itu kuat memberikan buka bagi orang yang berpuasa, ngasih.
disunahkan karena seperti pahala orang yang berbuka, dan ini termasuk perbuatan ihsan kepada orang fakir. Sunahkan meskipun mampunya air nggak apa-apa, 1 kurma nggak apa-apa, semampunya. Nek pas poso kita harus berlomba-lomba traktir koncone. Apa? Berlomba-lomba traktir koncone. Meskipun nasi kucing enggak apa-apa. Meskipun nasi kucing buat ana ora tak traktir, tak bayari. Besok meneh nek pas gilirane sego kucing wae. Pas koncone ning kita buka, ning sego pipih. Diulah larang. Kemudian yang keempat, di antara amalan puasa adalah yusannu lis-shaimi ayuktsara min adz-dzikri wad-du'a'i wa tilawatil Qur'an. Disunnahkan bagi orang yang puasa memperbanyak zikir. Zikir apa mawon bebas. Astagfirullah, alhamdulillah, atau antun kang dola. Alhamdulillah, Allahu Akbar, terserah sebanyak-banyaknya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Memperbanyak itu monggo bebas. Juga wad doa, memperbanyak doa disunahkan bagi orang yang puasa. Karena dalam hadis sahih ada 3 doa yang tidak ditolak, diantaranya orang yang puasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Kemudian yang selanjutnya dianjurkan membaca Quran, memperbanyak. Kalau orang itu nggak bisa khatam pas Ramadan, yakin Bapak Ibu dia nggak bisa khatam di luar Ramadan. Susah. Pas Ramadan wae nggak bisa khatam karena ukurannya itu Ramadan. Nek pas Ramadan sholatnya tetap diundur-undur, luar Ramadan wis bablas. Nek pas Ramadan jarang maca Quran, luar Ramadan nas jarang maca Al-Quran. Ukurannya menika Ramadan. Wa yusannu lahu idza aftara ay yaqul, dan disunahkan baginya ketika dia berbuka baca doa dhahabat dhama'u sami-sami. Wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajr. Insyaallah. Ini prakteknya panjenengan bismillah diminum kemudian nembe baca ini. Ya, karena artinya urat telah basah. Masuk urat telah basah baru minum. Nah itu kebalik, di bismillah minum nembe maca zahabat ma'u. Terus ini riwayat Abu Dawud yang hasan. Ada hadis riwayat yang lain, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu dhaif hadisnya. Boleh tidak Ustaz doa itu? Boleh. Bahkan boleh, karena doa itu prinsipnya bebas. Jenengan pakai doa boso Mandarin, boso gampang boleh. Kemudian yang kelima, sebentar. Yang kelima diantaranya adalah disunahkan bagi orang yang berpuasa idza syatamahu aw qatala wahadun ayaqula. Ketika ada orang yang ngomong jelek, ngajak berkelahi, dia mengatakan saya berpuasa. Dengannya dia mengingatkan diri sendiri dan orang lain. Itu yang kelima diantaranya jemaah. Kemudian yang keenam, disunnahkan bagi orang yang berpuasa menika untuk nahan dari yang mengurangi pahala yang puasa. Mengurangi pahala puasa, nahan diri mulai ujung rambut sampai ujung kaki agar dapat keberkahan. Yang puasa enggak nahan dari yang mengurangi pahala puasa, podo wae. Posone podo wae. Nahan dari yang mengurangi pahala puasa, ngomong jelek, mendengarkan jelek, melihat yang jelek. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh adalah tusannul umrah fi Ramadan. Disunahkan pada waktu Ramadan umrah wonten SCM. Alhamdulillah. Liqaulin Nabi, karena sabdanya Nabi, umrah di bulan Ramadan itu ta'dilu hajatan ma'i, senilai haji bersamaku. Masya Allah. Makanya umrah di bulan Ramadan itu paling larang karena nilainya haji. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat amalan-amalan wonten Ramadan agar kita berkah mendapatkan tambahan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian Sabtu pagi ini.